Jadi waktu itu tu putigo cuma dong menongah ceramah. Aku nak peduli pandangan manusia do Pak. Banyak semangat sekocik untuk itu ya. Surang atuk-atuk dua uak. Begitu saya mulai assalamualaikum pembukaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab atuk itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidurnya langsung. Tinggallah dua orang uak. Yang satu muangu-angu. Kukira uak ku paham Pak. Rupanya ikut jejak atuk tadi. Mengantuk je. Tinggallah seorang uak ni. Aku pun sungguh-sungguh lah kuat tadi ni. Rupanya uak ku ini puluh enok menyawab awak dah Pak. Apa salah ditengok ke Ustaz? No. Kakinya ku diselunyurkannya ke pintu. Diguyang-guyangkannya bulu betul. Apa salah matunya ku aku? No Pak, ditengok engkau luar. Memang lainnya menengok aku, tapi menengok masam. Kalau ku puturui kan ku cokik awak sebenarnya. Muak tu menengoknya. Cokik pulang awak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati, kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Darus Saadah. Yang sama kita hormati, kita muliakan kepala desa berikut dengan jajarannya. Yang sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus pesantren An-Nabawiyah, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama cerdik pandai. Wabil khusus para santri yang kami sayangi. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir dalam majelis ilmu, majelis zikir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dijanjikan Rasul dalam sebuah hadis beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya menempuh sebuah jalan, yang di jalan itu ia mendapatkan pengetahuan, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Adapun perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diabadikan Allah di dalam Al-Qur'an yang mulia ini. Tepatnya di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang pertama, dan dimulai dengan kalimat tasbih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah berhasil memperjalankan seorang hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kaum muslimin, bila kita buka lembaran sejarah kehidupan Nabi kita ini, Sirah An-Nabawiyah, Rasul ini sering melakukan perjalanan, baik itu perjalanan niaga atau dakwahnya, perjalanan hijrahnya, atau perjalanan lainnya. Cuman bila dibandingkan dengan perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul,
Maka Isra dan Mi'raj inilah yang paling luar biasa. Bahkan bila dibandingkan dengan perjalanan lain yang dilakukan oleh Rasul-Rasul sebelum Nabi kita diutus. Sebab secara umum Nabi-Nabi terdahulu pun melakukan perjalanan. Seperti Nabi Adam alaihi salam itu pernah melakukan perjalanan yang luar biasa jauhnya, luar biasa lamanya, sambil mengucapkan Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sejak kapan dia berjalan? Sejak terusir dari dalam surga. Qul nahbitu minha jami'a, kata Allah. Adam, keluar engkau dari dalam surga. Adam mencari Hawa, Hawa mencari Adam. Lalu dijumpakan di sebuah tempat namanya Padang Arafah. Puncak tempat pertemuan namanya Jabal Rahmah. Padang Arafah, padang pertemuan. Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Disitulah Adam dan Hawa dijumpakan. Luar biasa. Nabi Nuh alaihi salam pernah melakukan perjalanan yang sangat-sangat luar biasa dengan berkendaraan perahu atau bahtera. Seluruh alam ini ditenggelamkan oleh Allah. Satu-satunya yang selamat perahu Nabi Nuh itulah yang pada akhirnya berlabuh di Bukit Yudi. Luar biasa. Nabi Musa luar biasa perjalanannya. Harus membawa masyarakatnya, jamaahnya, umatnya tak kepalang tanggung jumlah 70.000. Dikejar oleh pasukan Fir'aun. Di belakang pasukan Fir'aun, sementara di depan lautan samudra. Kalau mundur mati, maju pun mati yo. Lalu Allah selamatkan Musa dengan para pengikutnya. Tak tersentuh lautan samudra. Luar biasa. Begitu pula dengan Nabi Yunus alaihi salam. Sudahlah di dalam perut ikan gelap, di dalam lautan pun gelap, rasanya takkan selamat. Tapi kalau Allah pingin, Allah selamatkan perjalanan tersebut. Namun bila dibandingkan dengan Isra dan Mi'raj yang awak peringati ini, maka Isra dan Mi'raj inilah yang paling luar biasa. Mengapa demikian? Nah, Bapak Ibu, perjalanan yang dilakukan manusia itu secara umum hanya perjalanan bumi. Dari satu negeri ke negeri lain, dari satu daerah ke daerah lain. Saya dari Pekanbaru ke Rokan Hulu, lalu sampai ke Pasir Rambah ini. Luar biasa sebenarnya, Pak. Tapi cuman booming saja dari satu negeri ke negeri lain. Rasul bukan perjalanan bumi saja, dah Bapak Ibu. Dia sampai ke langit. Bukankah beliau mengatakan di langit pertama aku jumpa Adam alaihi salam, di langit kedua aku jumpa Isa dan Yahya alaihi salam, di langit ketiga aku jumpa Yusuf alaihi salam, di langit keempat aku jumpa Harun alaihi salam, Idris alaihi salam, di langit kelima aku jumpa Harun alaihi salam, di langit keenam aku jumpa Musa alaihi salam, dan di langit ketujuh aku jumpa Ibrahim alaihi salam tengah bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu salah satu masjid di langit ketujuh sana. Itu tandanya beliau sampai ke langit. Perjalanan manusia hari ini sejauh-jauh awak berjalan, yang awak temui hanyalah alam manusia. Namanya alam nasut, alam manusia. Cuman bangsanya berbeda, bahasa berbeda, adat kebiasaan berbeda, kulitnya berbeda, kebiasaannya berbeda, tapi tetap manusia. Pergi awak ke Jepang, jumpa orang Jepang. Pergi awak ke Cina, jumpa orang Cina. Pergi awak ke India, jumpa orang India.
Ya enggak Pak. Tapi kalau Rasul bukan jumpa alam nasut saja. Beliau sampai menembus ke alam malakut. Inulai manusia di situ, yang ada hanyalah malaikat. Jibril mengatakan, ya Muhammad, kau di Baitul Ma'mur, kau Muhammad solat 70.000 malaikat setiap hari. Nulai orang di situ do Bapak Ibu, malaikat. Bahkan menembus ke alam lahut, alam ketuhanan. Manusia tak ada, malaikat tak ada. Jibril mengatakan, tugas dan kemampuanku hanya mengantarkan engkau sampai batihikunya Muhammad. Kau sendirilah yang lagi naik, namanya alam lahut, alam ketuhanan. Bahkan sampai beliau itu perjalanannya ke akhirat. Sejauh-jauh awak berjalan, hanya sampai dunianya Bapak Ibu. Berjalanlah awak, kita hanya jumpa dunia satu dengan dunia yang lain, tapi tetap dunia. Rasul, beliau sampai ke akhirat. Bukankah beliau mengatakan, aku diajak berjalan ke surga dan menengok ke dalam neraka. Jadi kalau surubu, Rasul masuk. Kalau neraka, nengok dari luar. Dan sebelum subuh, beliau sudah sampai ke kota Mekah. Inulai orang yang berjalan sampai ke akhirat, lalu kembali ke dunia. Kalau yang menuju akhirat lah banyaklah Pak. Tinggal di alam barzah banyak. Tapi yang kembali ke dunia, nulai doh. Kalaupun lai itu hanya di Rokan Hulu, Angau namanya. Di Pasir Rambahku lain pernah cerita Angau. Jadi hanya orang Rokan Hulu lah namanya di Angau. No bohong godo Pak ado. Aku sampai ke negeri-negeri yang lain, dalam arti dalam provinsi awakku, bahkan provinsi lain. No tahu orang tua puang ngau do Pak. Tapi di Rokan Hulu banyak orang menjadi angau. Padik banyak dosa orang awak. Dan sepakat awak bahwa angauku belubang kubur, keluar sok, membentuk makhluk yang ino betulang. Baunya bau ci ayam kocak. Inyo datang ke rumah famili jam 3 malam. Nak minta nasi sojuk, suarunya longi. Nak minta nasi sojuk. Itu tidak berlaku cerita batang tu Pak. Sebenarnya itu tak ada tu Bapak Ibu. Kinin angau tu nelai ledo. Sejak lai orang moli mejikom. Ino lai nasi sojuk, nasi angek toroi. Nak diagih nasi goreng spesial ino nyona. Makanya angau kinin nelai ledo. Fitnah yang berlaku zaman dahulu. Disebutlah ayah sianu menjadi angau, omak sianu menjadi angau. Cuba kalau omak awak disebut menjadi angau. Apa ino sedih awak? Tapi itulah yang berlaku dahulu. Nulai itu doa Pak. Orang kalau sudah kembali ke akhirat, iku mengapu peragawati nombor 2 kok. Oi. Anak gadis, anak siapa kok? Oh Tuhan, cacak rancak cak. Oi. Besok suruh duduk bobok, suruh duduk. Ini orang konsentrasi menengok. Oi. Nah, tu. Aku goti kamu. Aku nilai anak betinung lo Pak, anak jantan sesadu. Kaum muslimin yang berbahagia, maka sebelum subuh beliau sudah kembali ke kota Mekah.
menceritakan seluruh kejadian yang beliau alami. Dan perjalanan ini adalah perjalanan yang sukses luar biasa. Yang awak masalahkan malam ini adalah mengapa perjalanan ini sukses, berhasil, berjaya. Kalau secara umum orang akan menjawab karena itu adalah kehendak Allah. Karena memang Isra Mi'raj ini mutlak kehendak Allah. Ya, kalau Allah sudah berkehendak tak payah. Iza aroda sayan ayyakula lahu kun fayakun. Allah mah kalau sudah berkeinginan terhadap sesuatu jadi, maka jadilah ia. Cuman Isra dan Mi'raj bukan sekedar itu. Lewat hadis-hadis sahih yang dikeluarkan oleh Rasul, Isra dan Mi'raj yang awak bicarakan itu lai hubungan sebab akibatnya. Kalau disebabkan iku wak kerojokan, akibatnya iku yang terjadi. Siapa menanam dia mengetam, siapa menyemai dia menuai. Kalau rajin belajar nak anak-anak santri lekas pandai. Siapa yang pemalas tidak naik kelas. Jadi lai hubungan sebab akibat. Rasulullah itu di Isra dan di Mi'rajkan sukses berhasil. Apa hubungan sebab akibatnya? Apa alasannya? Paling tidak ada dua alasan. Mengapa Rasul sukses Isra dan Mi'raj? Lai dua alasan. Alasan ikulah yang awak bicarakan. Karena pada hakikatnya seluruh umat Muhammad ini juga Isra dan Mi'raj. Cuman berbeda gayanya, tidak seperti Rasul. Setiap hari awak Isra menghadap manusia, dan setiap saat awak Mi'raj menghadap kepada Allah. Pandai inunya awak menghadap manusia dengan menghadap kepada Allah, hasilnya besok duyo. Kalau inu awak menjadi ahli surga, ahli neraka. Maka tengoklah awak sebanyak iku ko kinin pak. Ino susadunya masuk surga ko do. Kalau ko tengok-tengok muka nah. Bapak Ibu, kalau tidak ada besok kawan di samping di dalam surga, cu tengok dalam neraka. Ma itin ninyo ibu yang pernah ikut wirid menongakan Isra Mi'raj tu. Awak dalam surga, dalam neraka apa aja? Moinya waktu Ustaz Isra Mi'raj inyo sibuk main HP. Makunya Allah masuk ke nyo dalam neraka. Anu main HP berhentilah tu nih. Apa itu ke ino masuk surga? Mau apa tu kadi ino masuk surga? Ustaz sedang ceramah, inyo sibuk cerita dengan kawan. Inyo kan masuk surga. Bapak Ibu, kalau seandainya tidak menengok saya besok di dalam surga, tidak menengok ketua musojid ikut di dalam surga, jangan copek-copek nengok ke neraka do. Cu tengok surga nan lebih tinggi. Mana tahu kamilah di atas, kami itu kan. Takut pula wak rasanya. Nah kaum muslimin, oleh sebab itulah perjalanan ini sangat menentukan. Kata Ibnu Katsir, sesungguhnya hidup ini adalah sebuah perjalanan. Baik perjalanan pendek dari hidup sampai mati, atau perjalanan panjang dari kematian sampai awak besok masuk surga atau masuk neraka. Tapi yang jelas hidup ini hakikatnya sebuah perjalanan. Kalau Rasul sukses, insya Allah dengan bergambarkan kepada kesuksesan Rasul, mudah-mudahan awak pun sukses. Ikutikan awak bawa pulang beko. Nah, apa rahasia suksesnya perjalanan Isra dan Mi'raj? Lai dua, Pak. Lai berapa nak? Dongakan elok-elok. Lai dua. Yang pertama adalah Isra dan Mi'raj ini sukses berhasil karena perjalanan itu dipersiapkan oleh Allah secara baik.
Jadi rupanya sejauh-jauh awak berjalan, kalau persiapannya elok, saya khawatir lah. Insya Allah elok perjalanan itu. Syaratnya persiapannya harus betul-betul elok. Apa persiapan yang dibuat oleh Allah kepada kekasihnya ini? Oh, no sembarang persiapan. Lain limo. Rasul menjelaskan, malam itu turunlah malaikat Jibril membangunkan aku. Waktu itu kata Rasul, aku tidur di rumah Ummu Hani. Ummu Hani ku bibinya, makciknya, adik-beradik dengan ayahnya yang bernama almarhum Abdullah itu. Di situ malam itu Rasul tidur. Turun Jibril menyagukan Nabi awak. Lalu aku kata Rasul dibawa ke dokek sumur Zam-Zam. Di situ lai batu godang. Kemudian aku dibaringkan, ditelentangkan di atas batu itu kata Rasul. Lalu dada aku kau dibolah. Mulai dari pangkat tenggorokanku sampai ke pusat. Dikeluarkan salah satu isi yang ada di dada Rasul. Nusu sadunya do Pak, sebuah samianya. Apa itu? Kolbun atau hati Rasulullah. Aiku tu nan dibersihkan. Rupanya inilah persiapan nomor 1. Kalau nak menghadap manusia, Isra. Mi'raj nak menghadap kepada Allah, modal putamu ngawak apa ibu ko? Apa namanya? Ijo, hati. Inulai urusan yang lopeh dari hati. Meninggalkan rumah langsung disebut hati-hati di jalan. Padahal nengkan melangkah kaki, tapi disebut hati karena nemu langkahkan kakiku hati. Hati-hati di jalan. Makanya itu jarak antara masjid, rumah dan masjid tidak karena kaki, tapi karena disebabkan oleh hati. Hatinya tulisannya bodoh. Nya sejauh-jauh rumah awak dari Monsojid, kalau hati dokek ke Monsojid, ringan langkah kaki. So dokek-dokeknya rumah awak ke Monsojid selangkah sampai. Tapi kalau hati jauh dari Monsojid, no pernah sampainya ke Monsojid. Aku yang tersinggung kono dokek ke Monsojid. Bukan kaki-kaki disebut hati-hati. Sampai di jalan nampaklah tulisan maaf jalan Anda terganggu, harap hati-hati. Sampai di Tompek Kerojo senang awak sambung seseorang, namanya jatuh hati. Kalau diterimung sonang hati. Kalau ditulak sakit hati. Berakhir dengan patah hati. Kalau diterimung awak suku inyo pun nonak sama awak, namanya sehati. Lahirlah anak-anak awakku, namanya ko si buah hati. Cuma anakku nakal makan hati. Inilah yang lopeh dari hati. Godo Pak, hati ko kunci dalam kehidupan ni ko kunci coba. Allah kata Rasul, ketahuilah innal fil jasad mudghatan. Di tubuh kalian itu nalai mudghah, segumpal darah atau sepotong daging. Iza solahat solahat jasadu kuluhu. Kalau non sepotong go elok, nelain elok sadunya. Wa iza fasadat, tapi kalau non sepotong go buruk, fasadat jasadu kuluhu, susadunya buruk. Ala wahia kolbun, ketahuilah kata Rasul, namun sepotong itu hati. Makanya Abu Hurairah mengatakan, kalaulah tubuh manusia bagaikan sebuah kerajaan diri, toga awak di depan comin, wak tengok gambar awak tu dari ujung kaki sampai ujung kepala, ia bagaikan sebuah kerajaan diri, namun kerajaannya kerajaan diri. Namunnya kerajaan tentulah rajunya.
lai Perdana Menterinya, lai hulu balangnya, dan sebagainya itu. Mana-mana yang menjadi raju, menjadi raju kata Abu Hurairah hati ku telah. Perdana Menteri pikiran awakku bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan tapi tidak sebuah keputusan. Matu awakku ibu pak, iku cuman jendela hati. Matu-matu namanya. Sifat matu-matu ku mencari informasi, baik yang di luar dimasukkannya ke dalam atau mengabarkan yang di dalam keluar. Namanya matu-matu. Makanya hati-hati menengok sesuatu. Menengok non buruk, hati awak ikut buruk. Makanya menengok orang yang berkorek mukanya, tu hati awak ikut berkorek menengok. Menengok wajah yang suka tersenyum, hati awak senang dibuatkannya. Makanya kata Anas bin Malik, tidak ada yang lebih menyenangkan kecuali memandang wajah Rasul. 10 tahun aku tinggal bersama Rasul, kata Anas. Belum pernah Rasul tu menengok aku tanpa tersenyum. Makanya senang Nabi Anas tu menengok muka Rasulullah. Cuba bedakan antara menengok banggai non burulek non busuk dengan menengok bunga yang indah dan harum. Mana lebih honak awak menengok banggai atau menengok bunga? Elok tele menengok bunga. Kalau menengok banggai kena sebontak. Ye. Langsung awak paling kan. Tapi kalau nengok bunga, lamun awak menengok karena mempengaruhi hati. Tapi jangan salah, apa yang di dalam go itu akan nampak lewat mata awak yang keluar. Makanya orang lain tahu isi hati orang, elok inunya hatinya lewat carunya menengok awak. Ibu tahu nak bu laki berang dengan laki inu berang. Tahu lewat apa? Lewat mata laki tu. Aku sudah berang ni go. Jangan dokek ibu le tu. Dicokounya ibu go. Suara ini ikut sekedar dutanya kenya Pak, utusan. Apa yang disuruh hati itu tinang keluar. Go. Kalau lomui disuruh raju ko lomui nang keluar. Teratur disuruh raju teratur nang keluar. Kasa disuruh raju ko kasa ju nang keluar. Tergantung kepada yang disuruhnya. Cuma kadang-kadang teori ko inu awak setuju. Kata ibu tu cepat ibu di siko tu. Kata ibu tu, Pak Ustaz, aku kalau soal lidah memang kasar tanya, tapi hatiku elok. Loreh tu, aku hatiku sebenarnya elok. Lidahku memang kasar, tapi hati elok. Hijau atau ino gero-gero tu Pak? Agak kuno hijau tu. Karena kalau siku kasar, di dalamnya kasar yutenya. Anom seorang filosof Yunani mengatakan, tak satu pun manusia ko yang bisa menengok ke dalam hati orang lain. Dia bagaikan menengok air yang di dalam kendi atau di dalam teko. Inu wak tahu apa isi teko tu do. Ya napa? Kecuali awak tahu setelah menengok apa yang keluar dari dalam teko tu. Kalau begitu wak tuangkan keluar hitam, air kopi, berarti di dalamnya kopi tu. Ijo napa? Kalau wak tuangkan keluar teh, berarti di dalam teko tu teh. Kalau nang keluar sirup, berarti nang di dalam sirup. Kira-kira mungkin no, teko kok di dalamnya sirup. Begitu dituangkan keluar kopi. Aiko teko ajaib namanya kok. Asu kono mungkin no. Jadi kalau kasar nang keluar bu, kasar yut ini dalam go. Maka hati-hati dengan hati go Pak. Hati golah kunci akan dibersihkan oleh Jibril. Untuk apa hati yang bersih? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
akan ada hari tidak berguna harta anak nan banyak. Sebanyak ikut tua awak pak, rumah batingkek sedan mangkilek piti bali pe omeh sabelek bini berompek. Rumah gadang karpet tabantang makanan teidang ado udang jorandang, ditambah ampe Palembang, duit banyak di bank kemana poi naik kapal tobang, suami matu keranjang, anak suka membangkang, tak ada yang mau sembayang, alamat mati masuk jurang. Ada hari tak berguna harta dan anak yang banyak, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Datang orang bertanya ke Nabi awak, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling utama? Sekian banyaknya manusia, siapa yang paling utama? Tanya sahabat. Rasul menjawab, manusia yang paling utama, yang paling bersih hatinya, paling benar ucapannya. Itu manusia paling utama. Maka Rasul dibersihkanlah hati dengan air Zam-Zam. Datanglah Jibril memolahnya, kemudian dikeluarkan, kata Rasul, hati Rasul dibasuh dengan air Zam-Zam. Awak ko apa wak buat puluh laga itu? Jangan mati awak. Jangan pulang dari siku bolah puluh caknya dadu. Mai innalillah. Viral beko jamaah masoji awak. Sejak Ustaz Samsul Rijal ceramah, besok pagi mampu hilang sama rakyat dadu. Bolah dengan pisau. No. Inna likulli syai'in soqalah. Segala sesuatu lai pemerosihnya, kata Rasul. Tengoklah pemerosih muka, cleansing milk namanya. Pemerosih gigi, odol gigi namanya. Berosnya pun lain. Beros WC lain pula. Jadi kalau kehilangan awak beros gigi nak, jangan buat beros WC itu mengosoknya tu. Berselupar dia nanti. Atau belunok. No cocok. Segala sesuatu ada pembersihnya. Wasaqalatul qalbu, dan pemerosih hati kalian, kata Rasul, zikrullah, banyak mengingat Allah. Makanya selesai solat awak banyak berzikir. Rasulullah Rasulullah itu dibedahnya cuma 2 kali. Sesudah itu mulai dibola hati Rasul itu. Beliau memerosih surang samianeh. Beliau bersumpah, demi Allah, kata Rasul, aku istighfarnya 100 kali sehari semalam. Padahal beliau punya hati yang paling bersih di antara manusia lain. Astaghfirullah. Elok itu pak. Awak dosu beliak piak, sudahlah beliak piak boleh. Istighfar awak 3 kali. Non 3 kali pun sesamilan. Layu orang istighfar sambil menguak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ini kan gugur dosa tu pak. Sambil nonton TV. Astagfirullahaladzim. Awas itu nak umat nak nonton. Astagfirullah. Zikrullah wa istighfar, kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, istighfar mampu menggugurkan dosa seperti angin menerpa daun kayu yang kering, paling mudah jatuhnya pak. Astagfirullah, astagfirullah. Makanya siap semayang elok ucapkan itu. Zikir yang lain, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Atau masuklah awak tadi doa. Selesai solat tadi langsung la ilaha illallah. La ilaha illallah tu jangan enteng ke dopak. Pendek memang. Tapi bila ditimbang di alam mizan sana, kalimat la ilaha illallah tu sebetul ada tulisannya. Sementara seluruh amal awakku sepanjang langit dan bumi ditimbang di 2 timbangan go. Borek ti kalimat la ilaha illallah boleh.
Musa menyeberang sampai ke seberang. Lalu dia minta, ya Allah, macam mana cara aku mengungkapkan ungkapan terima kasihku kepadamu? Kau telah selamatkan aku dengan umatku ikut 70.000. Bapa caranya? Kata Allah, nu payah do Musa. Cukup kau ucapkan saja la ilaha illallah. Terbayar telah itulah. Kata Musa, padek dia sekociknya ya Allah. La ilaha illallah samia dunyanya. Kata Allah, Musa, jangan bang enteng dengan la ilaha illallah tu do Musa. Ditimbang bumi dan langit dengan kalimat la ilaha illallah tu, borek la ilaha illallah tu leh. Itu tinyu alat pemerosihnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dimasukkan betul. Masukkan kalimat la ilaha illallah tu ke dalam hati, barunya yang lain tu keluar. Setan-setan di dalam ikuku keluar. Masukkan. Jangan la ilaha illallah tu lopeh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana keluarnya doa tu tambah masuk hijau. Kaum muslimin yang berbahagia, itulah pentingnya hati yang bersih. Maka jagalah hati. Bila hati kian bersih, kau nak hoi? Oh nak, hoi. Dari tadi ni tong itu je nampak dia golek. Tengok siko. Baju putih Tengok siko. Tengoknya jurang. Awak tengok inyo. Tengok siko sadonya. Bila hati kian bersih, hati awak berpikir pun selalu jernih, semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Bila hati kian lapang, hidup susah tetap tenang, walau gelisah menghadang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Susah dua hitungan rumit kan? Seakan hidup menghimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah hati. Kaum muslimin yang berbahagia, untuk apa hati yang bersih? Kau pertama go hati bersih. Untuk apa? Lalu kata Rasulullah, datanglah Jibril. Kau nunung kedua modalnya, membawa bejana dari omeh. Bejana ko dalam bahasa awaknya capah. Siku capah je lah. Yo capah. Lah pernah nampak capah dari omeh? Aku ulun ponah leh. Kalau menengok bolang dari omeh, olah. Kalong, duku, cincin, subang, olah. Tapi kalau capah dari plastik dore, atau dari ayan. Tapi kalau dari omeh lah itu. Kalau sombek lai di siko, heboh enggak ke Pekan Baru, ke Rokan Hulu. Lain capah dari omeh. Di mana? Di kecamatan Rokan Ombek Koto, di desa Pasir Rambah. Iyo mau ponoh kurang menengok. Omeh Jawa, emas Jawa. No omeh no asli no. Emas Jawa kan emas jo. Mana nyomeh itu sedang berjalan. Mas Jonong namanya. Datang Jibril, padahal di dunia ini yang paling berharga kan emas, iya no Pak? Tapi di dalam pandangan Allah inu omeh no paling berobo kodo Pak. Ino ti kayu menyebabkan mulia, tidak miskin menyebab hina. Palah tanda orang beriman. Kelembar apa nemo? Itu togah tu. Kau natuk tu situ nak menonton, nak menongah. Dihonyak kan ya mereka Pak Nun berombek kau kalau bercakap nya. Mak keluar cirinya tu soba Pak. Kalau keluar ciri itu kan pulang nya mereka. Nak sangat abang Pak. Lah. Tengok siko.
Beko siapa yang bisa menjawab lah biar ku agih duit beko. Non duduk elok-elok, lipik tangan kalau perlu, jangan bergorak, jangan bernampeh. Oh nak duit nak? Duduk elok-elok. Payah amik. Usak ceramah dibuat kena nampak dia. Kalau cakap je bang boleh konyak kan mereka lah. Boleh. Aku pun makan daging kau. Oh nak. Duduk elok-elok beko. Tak siko dulu. Itu pun kalau bisa menjawab pertanyaan, kalau no. Lah. Nampak. Oh Tuhan. Ini nyebut dulu. Abang nak soboi itu. Maaf ya, umat ayaknya minta maaf. Ngapu dah kadang-kadang kainyo tu namanya diudang mesonya, Pak. Anak kecil nakal, besar berakal. Ya ini boleh anak tu untuk mandi sudut itu ya, dari pagi sampai sore untuk ini bang mandi, no. No bawa nak makan, no. Apa aja umat suruh untuk. Ini yo elok tu no. Tapi membuat ribut di dalam zojit ini elok. Siapa yang membuat ribut di dalam masjid, anak yang membuat ribut dalam masjid, dia menarik ayah dan omaknya dalam neraka. Buatlah ribut. Omak awak nak masuk neraka surga, no jadi masuk surga tu kata malaikat. Ngapo? Anak abang ribut dalam masjid. Ributlah. Cobalah boleh. Sampai mana kaji? Untuk apa hati yang bersih? Datang bekal nomor 2, dibawalah bejana dari Yomeh. Rupanya yang menyebabkan awak mulia ku inomeh do pak. Non di dalamnya ku. Kalau kayu miskin ku no pak do. Apalah tanda orang beriman, suka dan duka hanya mainan, miskin dan kaya hanya cobaan, hidup ini hanya pinjaman. Nomeh kena menyebabkan awak mulia do. Non di dalam momeh ko. Apa itu? Kata Rasul, dikeluarkanlah dari bejana itu 2 perkara. Dongake kowe elok kena. Ikuti untuk modal awak Isra dan Mi'raj. Isra menghadap manusia, Mi'raj menghadap Allah. Yang pertama yang dikeluarkan dari bejana itu yang dimasukkan ke hati Rasul, pertama adalah al-iman. Keyakinan dan disiko. Seorang mukmin itu digerakkan oleh keyakinan yang dimilikinya. Makin kuat iman, makin taat. Makin kuat iman, makin jauh dari maksiat. Ini ibarat gas dengan rem. Iko gas, iko rem. Kalau wak kuat licak gasnya, laju mobil. Iya nak? Rupanya lain monjik lewat tu kojik awak. Itu berhenti inonya roda tu tergantung kekuatan rem dan awak licak. Betuju awak taat ke pak. Kalau rajin orang tu datang ke masjid 5 kali sekali sehari semalam, itu imannya tu pak. Kalau ada orang menjauhi perbuatan maksiat sejauh-jauhnya, iman tujuh tina mekorojo. Karena seorang mukmin digerakkan oleh keimanannya itu. Itulah yang dimasukkan ke hati Rasul. Cuman sebelum dimasukkan iman tersebut, proses pertamanya hati harus bersih dulu. Kenapa demikian? Untuk memasukkan ayam samyang awak ke dalam kandangnya, itu perlu kandang tu bersih, baru ayam mau masuk. Ingat pengalaman awak waktu Sonic petang nampak? Pengalaman waktu Sonic, Siko Sonic je namanya pak. Kalau ini awak puasa di bulan Ramadan tu,
Awak disuruh mengurung ayam oleh homak. Ya nak? Kurung ayam tu. Siku namanya mengurung ayamnya, Pak. Ngurung ayam namanya. Ayam tu nak kalau awak kurung, kan awak arahkan ke pintu kanan nak. Awak betu kan nah. Tu pintunya kan betu nak. Ini Pak. Memang ayam tu menuju pintu tu nya. Tapi nya langsung masuk tu. Di singaunya dulu. Singau tahu nak? Tengoknya ke dalam. Baliknya balik. Lalu awak pintasi pula betu. Maknya masuk. Memang poinnya ke dokek pintu tu. Keluarnya balik. Lah hampir 5 kali usaha awak masuknya ke dalam pintu tadi, barulah si ayam tu masuk. Iyo nak. Kenapa demikian? Mengapa si ayam tidak langsung masuk ke kandang ayam? Karena ayamku ingin tahunya dulu, bersih no di dalam. Lain no di dalam tu ulah. Ulah no lain no. Cuma ketengok sekali lagi. Musang anu yo lai dah. Jangan-jangan lai biawak ino yo lai dah. Lah 3 kalinya menyingaunya, lah betul-betul kosong, barulah ayam itu masuk. Enak. Kan betul ti ayam. Nekan langsung begitu diorok langsung masuk. Ayam itu Pak. Lalu bagaimana mungkin iman bisa masuk ke dalam hati awak kalau di dalamku lai ular, lai musang, lai biawak no masuk do Pak. Maksudnya Pak Ustaz, ular di siku kan bukan ular botol tereren itu do. Ular di siku kesombongan, takabur. Iman tidak masuk dalam hati orang yang sombong. Jangan tersinggung. Bahkan orang yang sombong bagaimanapun taat ibadahnya tidak akan diundang masuk ke dalam surga. Usahakan diundang lah. Orang yang lah di dalam surga sombong diusir keluar. Tu iblis. La yadkhulul jannah, ndak akan masuk surga man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibrin. Siapa yang ada di dalam hatinya rasa sombong, walaupun sombongnya sebesar debu. No masuk iman no kalau di sikulai dongki. Senang menengok orang susah, susah menengok orang senang. Ino boleh orang mau rumahnya, awak pun risau. Dari mana tinyo dapat duit ente? Orang beli mobil, inyo sakit poroi. Orang payu umroh, inyo penzad. Pokoknya lain senangnya tu. Senang menengok orang susah, susahnya menengok orang senang. Dongki. Masuk do. No masuk iman. Ujub. Ibu bagaimana mungkin bisa merasakan nikmat iman, Bu, kalau selalu buruk sangku sama laki. Laki copek pulang, awak buruk sangku, abang kok copek pulang. Lamek suami pulang, abang kok lamek pulang. Isuk suami no pulang-pulang, abang kok ino pulang-pulang. Pulang suami, abang kok pulang. Kalau apa punya bini bentuk itu, mulai malam ku anzualah mencokitnya nih Pak. Apa aja ti Pak Ustaz? Mau tukar baru muak awak. Copek pulang salah, lamek pulang salah, ino pulang salah, cokit. Buruk sanggup. Ujo pria banyak ke Pak, la ilaha illallah. Aku sendiri belum sanggup leh. Makanya yang dikaji di dalam ilmu surau menusah awak, aku ikut enak sebenarnya. At-takhalli, mengeluarkan manono kotor-kotor.
baru bisa masuk at-tahalli, ilmu iman. Nah, iman yang paling tinggi tahu nak kalian no? Kau ni tahu iman yang paling tinggi? Iman ko lai tiga macam. Pertama, iman pengakuan. Kau paling rendah kau. Apa beriman pak? Tanya ustaz. Oh beriman kau ustaz. Mau apa kado betu pak apa ustaz? Mau nampak dekun orang beriman tu poinnya semayang, poinnya solat 5 waktu Jumat, poinnya puasa dak puasunya. Ku tengok apa puasa ino, solat ino, Jumat lopeh di jari. Apa titanu apa beriman? Mu aku kalau puasa memang ino ku puasa do pak ustaz do, ku joleh-joleh ya wak. Jumat memang ino ku ponah do. Tapi aku beriman. Kurang percaya pak ustaz ikut KTP. Wah, agama Islam tinggal di Pasir Rambah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, cuman sekedar pengakuan. Mereka tidak beriman. Kan banyak orang awak inu semayang, inu ikut Jumat, inu punah puasa. Iya nampak. Tapi kalau disobeknya kapi birangnya sama awak. Satu. Yang kedua lah iman level 2, nak tingkat 2, yaitu pengamalan. Insya Allah lah bapak ibu awak non hadir kurang beramal tu teh. Orang semayang maghrib, awak semayang bulu. Orang semayang isya, awak semayang isya aja. Kau sebentar datang Ramadan, insya Allah awak non hadir ke puasa tawaknya. Insya Allah lah. Kalau menengok muka lah Rasulullah puasa tawaknya. Tapi ikut tingkat nomor 2 baru kau pak. Lain tingkat nomor 3. Apa iman nomor 3 kau? Duit Sony lah sih kan? No, lain deh nih. Kalau lain tukar kan ikut banyak amek, tukar 10.000, tukar 5.000. Tahu iman nomor 3 kau yang paling tinggi? Makanya ngandoreh main HP dona kedian lah nak menoreh kamu zojik dengan surau kau besok nontu tu kau dengan lamu bona lendo. Iman yang paling tinggi itulah yang dimasukkan Jibril ke hati Rasul yang lah berosih. Iman yang paling tinggi itulah yang diajarkan Rasul kepada sahabat. Setiap sahabat yang beriman kepada Rasul digelar radhiyallahu anhu. Bahkan di antara sahabat yang sangat kuat iman yang ikut di hatinya dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Masuk surga sampean tu. Ali fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Tolhah bin Ubaidillah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. 10 orang dijamin masuk surga. Bukan karena mereka sudah meninggal, Rasul menjamin orang itu masih hidup, masih pergi ke pasar, masih kumpul dengan keluarga, masih bekerja, masih lain peluangnya melakukan salah dan dosa, tapi lah dijamin masuk surga. Apa ini loma tu pak? Iman dan mano? Kok iman nomor 3? Iman yang sudah sampai ke tingkat ihsan. Ma huwa ihsan? Tanya Jibril kepada Nabi. Apa ti ihsan tu? Ihsan itu kata Rasul, anta abudallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah, wudu, solat, zikir, doa, infak, puasa, haji, umrah dan lain sebagainya, seakan-akan kau melihat Allah.
Walaupun Allah tak kau lihat, kan tak lihat Allah, yakinlah Allah sedang melihatmu, menengokmu, menatapmu. Rupanya Bapak Ibu, kalau awak merasa ditengok oleh Allah, akibatnya apa? Akibat iman yang sampai ke tingkat ihsan kan apa? Kalau lah merasa awak ditengok oleh Allah, lai dua muncul. Pertama adalah orang kalau sudah merasa ditengok Allah, tak kala dihadapkan dengan perintah-perintah, muncul eloknya melakukannya. Karenanya merasa ditengok. Tapi tak kala dihadapkan dengan larangan, muncul takut mengerojokannya. Karenanya sadar ditengok. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, kapan orang solatnya paling bagus penampilannya, paling elok gerakannya, paling mantap bacaannya, paling husuk dan tumak ninahnya? Kapan? Bila solat orang paling elok penampilan, gerakan dan bacaannya nak? Bila? Lai duit Sony pun salah ni. Ikut bisa langsung ke 20. Jawablah. Bila kiru-kiru penampilannya elok, bajunya elok, gerakannya elok, bacaannya elok, bila? Ya habis-habislah duit. Kena apa? Duit bisa dicari. Waktu solat apa orang tu elok gerakan bacaannya? Waktu solat apa? Solat apa? Solat subuh. Kalau untuk ukotu, solat subuh ku tinang paling tonang. Tapi banyak juga orang waktu solat subuh tu main-main gerakannya. Bahkan sambil ngantuk. Allah. Kadek solat subuh. Betul, tapi ulun betul-betul lah ya. Waktu solat apa lah? Maghrib solat yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang muslim adalah solat maghrib. Kalau untuk jumlah maghrib pun tidak paling banyak. Betul juga, tapi belum itu maksudnya leh. Taileh nah. Mai sawi amel lah subuh isya maghrib subuh kan jadi 5 kotu tu kan. Ijo karena 5 kotu ko wajib. Mau zuhur tu lah masuk 5 kotu tu lah. Solat lain lah. Solat sunat hijau elok jo kan itu dia nah. Tapi solat sunat kan banyak. Lah, anggap samilah ulun betul kan nah. Kapan solat orang paling elok penampilannya, paling mantap gerakannya, paling teratur bacaannya? Kapan? Waktu dia ikut lomba solat. Kalau ino percaya cakap aku ku cuba buat lomba solat. Ku elok satu gerakannya. You know. No maunya solat lomba gerakan solat tu no pakai kopiah tu, pakai jubah. Allahu Akbar. Kabira walhamdu. Mantap betul. Sehingga juaranya. Tapi waktu nanti setelah solat subuh datanglah omaknya menyagokan. Di namanya Adi yang baunya. Iyo mak, semayanglah ne subuh nak habis ne. Untuk kucing ni ya miaknya kain sarong, gulung godang minta ampun. No pakai baju, no pakai kopiah, bupugang sebelah. Allah. Kadang tu kulucuh belau awak. Padahal nun lagai kuku ni juara 1 tadi malamnya gopa. Pas 1 waktu solat subuh lagai itu penampilannya. Mengapa tadi waktu dia ikut lomba solat dia elok? Karena dia sadar. Aku kuncinya kok.
Tak kala dia melaksanakan ibadah itu, salah satunya solat, inyo sadar, inyo sedang ditengok, inyo sedang dinilai, dan inyo tahu kalau aku elok-elok semayang, kebeko aku dapat hadiah, juara 1 dapat 500.000. Coba kalau seandainya itu tertanam di hati awak, semayang awak merasu awak ditengok oleh Allah, inuka mau awak solat tu pakai kaos oblong tu pak, nuka mau awak solat tu pakai baju kampanye tu, Senin Golkar, Selasa PDI, Rabu P3, inu perlu pakai kopiah tu, kain sarung gudong godang minta ampun. Nukan tolok awak semayang tu inu berbaju, kalau awak merasu ditengok. Tapi karena awak tidak merasu ditengok oleh Allah, itulah nanti jadi nampak tiang nutui aurat, pakai sarung gudong godang minta ampun, inu perlu berbaju, inu perlu kopiah. Semayangnya pula jam 7 pagi pula pak, togak pun untuk orang muidok 3 bulan, matu 5 watt, badan bungkuk sabuk, muangkek tangan nilai bertenaga tu. Allah Allah. Kata malaikat, oh kau tempeleng membengok hang kata malaikat. Kenapa orang berwuduk banyak yang tidak baik? Padahal dia tahu tata cara berwuduk. Layu orang wuduknya laju minta ampun, so laju-lajunya Kenapa pak? Apakah dia tidak tahu tata cara berwuduk? Tahu. Yang inulai itu siko, dia tidak merasa sedang ditengok oleh Allah. Kalau sadar awak berwuduk sedang ditengok oleh Allah, pasti elok-elok awak berwuduk. Kalau sadar awak berzikir itu sedang didonga oleh Allah, pasti elok-elok awak berzikir. Mungkin awak laju-laju bona berzikir tu, nyebut subhanallah tu sampaikan ke ujung, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi dia awak ino sadar, subhanallah pun separuh awak sebut. Apa kata malaikat? Alhamdulillah. Sampai ke ujung tu sadar merasa ditengok. Makanya bapak ibu kalau lawak tengoklah alam tu, Allah banyak menciptakan mata supaya awak sadar kemanapun awak pergi lain menengok awak. Iya nampak ada. Sebelum kalian berfikir lain di siku namun kepala ko mata kepala ko nak elok-elok. Turun ke bawah sebelum kalian memegang sesuatu, lai di siku namanya mata siku. Sebelum kalian melangkah, lai di bawah namanya mata kaki. Iya nampak? Elok-elok melangkah. Kuatih kalian menengok, lai di situ matahari. Nampak kalian angin ko, lai di situ namanya mata angin. Iya nah. Turun ke sungai, di situ lai mata air. Masuk ke dapur, mata pisau. Lari ke dompet, mata uang. Seorang bini, istri yang kebaikan suaminya duit belanja, mata duitan. Seorang suami gilukan menengok bini orang, namanya mata keranjang. Kenapa banyak mata pak? Supaya manusia sadar kemanapun nyopoi lain menengok. Orang kalau sudah merasa ditengok oleh Allah, ino pun tiang bona pandangan manusia keledo pak. Manusia ni bapak ibu tidak usah diperturutkan pandangannya. Inilah inon botol do. Ibu berjilbab hitam, kalau ibu dongakan orang lain salah itu. Ibu tu berjilbab hitam bolehnya lah joleh kulitnya hitam. Untuk tunggu atau bakar. No elok do. Ibu dongakan puluh orang, kalau begitu berjilbab merah samalah tu.
lah joleh wirid siang pakai pelu jilbab merah, baju merah, bontuk udang tu panggang, ino yo elok do. Lalu ibu pakai baju kuning, rok kuning, susadu kuning, jey untuk ciri nampak lego. Ino yo elok do. Itulah kalau memperturutkan pandangan manusia kau pak. Perlu turutkan bona pandangan manusia ni. Selagi harapan digantungkan kepada makhluk, siap-siaplah untuk dikecewakan. Aku secara pribadi bapak ibu, ini ku pernah risau mau nengok jamaah pulang, nak risau do. Mau nengok jamaah sekoci, nak pemroduli do. Saya pernah ceramah bapak ibu ku di rumah Allah kan. Nomonongannya 3 orang adonya pak. Ini ku pulang do. Tugas aku fazakir innama anta muzakir. Sampaikan tugas bahkan menyampaikan samanya. Soal hidayah Allah. No bisa aku mengaji hidayah kepada bapak ibu. Nabi Nuh tak bisa memberikan hidayah kepada anak kandungnya Kanaan. Nabi Lut no bisa memberikan petunjuk hidayah kepada bininya. Isa kami kedopa, oh mentang-mentang bininya, lakinya ustaz, maka bininya elok. Oh lon tahu le pak le. Tugas kami cuma menyampaikan. Jadi waktu itu tu putigo cuma dong menongah ceramah. Aku nak peduli pandangan manusia do pak. Banyak semangat, sekocik untuk itu ya. Surang atuk-atuk dua uak. Begitu saya mulai assalamualaikum pembukaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab atuk itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidurnya langsung. Tinggallah 2 orang wak. Yang satu muangu-angu. Ku kira wak ku paham pak. Rupanya ikut jejak atuk tadi. Mengantuk je. Tinggallah seorang wak ni. Aku pun sungguh-sungguh lah kuat tadi ni. Rupanya wak ku ino puluh enok menjawab awak ada pak. Apa salah ditengok ke ustaz? No. Kakinya ku diselunjurkannya ke pintu. Diguyang-guyangkannya bulu betul. Apa salah matunya ku aku? No pak, ditengok engkau luar. Memang lainnya menengok aku, tapi menengok masam. Kalau ku puturui kan ku cokik awak sebenarnya. Muak tu menengoknya. Cokik pulang awak. Tapi aku yakin itu pandangan manusia katanya. Kalau pandangan Allah, inu muwek majlis awak kedek malaikat gini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaika wa zakarahumullah fiman indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah kecuali Allah akan turunkan ketenangan. Allah akan memandang dengan penuh kasih sayang. Soal banyak inonya nojoleh Allah sudah nengok awak kini. Dan tombe awak penuh dengan malaikat. Walaupun surang wak tu sadu tadi penuh dengan malaikat Bapak. Yang penting itu kan pandangan Allah. 2. Yang ketiga, setelah hati bersih, iman dimasukkanlah ke hati Rasul tu ilmu. Jadi pontiang ilmu guna. Iman ko baru bisa terasa nikmatnya menyelamatkan dunia akhirat awak kalau disambiangnya lai ilmu. Kalau inu diangkat derajat awak. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Kalian ko anak, oi nak baru diangkat derajat kalian go mana? Pertama lai iman, nunggu dulu lai ilmu. Makanya kini elok-elok kalian menuntut ilmu. Beriman olah ilmunya naik. Supaya apa? Supaya Allah angkat derajat awak. Jeleh tenang. Maka menuntut ilmu ku wajib. Ibu abi-abisan untuk anak kalau untuk ilmu ngapu dobo. No perlu bona diwariskan sawit kobun segala macam punya ko do.
Yang paling penting diwariskan tu ilmu. Sebab bagaimanapun juga rotu banyak bapak ibu tinggalkan, tapi anak awak ibu ilmu tambah dijualnya. Kalau sombeknya narkoba lo, awak pun dibunuhnya. Banyak orang kena narkoba, koma ayahnya ditombak oleh anak. Aku potong malang melindang di bidang itu kok Pak, bukan bidang narkoba no. Bidang nasihat untuk orang sakit narkoba. Toloknya mau jauh maknya tu pakai tombak. Nak merunyuhnya. Nanya sayang sama ayah mak itu. Tambah sesadung dijuali. Ini dia agih duit bakang rumah. Pokok penyakit betul. Tapi salah awak ayatnya. Ini wa agihnya ilmu. Terbaring seorang ibu di rumah sakit di Pekanbaru. Itu kasus betul ke Pak. Subuh buah sinta nyawa tu ni. Kami tanya, layan ibu no, lai Pak Ustaz, berapa orang, bertiga, mananya, no pernah kami tengok orang tu datang menengok ibu, mau surang di Kanada, surang di Malaysia, surang di HP-nya boko, ditelepon oleh kawan, anak bapak ibu dari bapak-bapak sedang sakit kuat, kalau bisa segera ke Pekanbaru. Berapa lama Pak? 2-3 hari. Tiba ke tu 3. Kerojo di perusahaan asing. Poinnya sebonda menengok omaknya tu. Sakit mama. Iyo kata omaknya. Oh cepat sembuh ya. Pulang ni. Lalu dikeluarkannya lah duit 3 juta. Waktu itu gaji sekocik baru Pak. Duit lah dia agihnya 3 juta. Pak Ustaz, tolong urus mama kami. Ini kami tinggalkan duit 3 juta. 3 juta potang nak buah agak banyaknya tu. Kenapa Pak? Kami mau pulang. Ustaz, lama mak kami ke leno. Artinya lama nyawanya leno. Kalau lama pulang kami dulu. Kalau kan copeknya mau copek lagi ni. Nah, itulah. Oh, mak anak durhaka betul. Berang kok Pak, dompak Robi naik tensi Pak. Ambil duit bapak itu. Kami di sini digaji nih Pak. Apa yang dilahirkan oleh mama bapak itu bertungkus lumus, habis darahnya, air matanya, tenaganya gara-gara awak. Ini tolok apa mengatakan lama makku koleh. Pulanglah apa, bawalah duit itu. Kami yang tak lahir dari rahim ibu bapak itu, biar kami melayaninya. Nampaknya kami berang, bukan begitu Pak Ustadz, masalahnya kami kan kerja di perusahaan. Nu kami peduli, pulanglah Pak. Nu jadinya pulang do Pak. Omaknya yang tidak ada korbankan dulu dana biaya untuk sekolah agamanya. Semua anakku sibuk dengan sekolah umumnya saja Pak. Tu anakku itu Pak Ustaz ahli komputer, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, tapi nyo pandai mengaji tu Pak Ustaz. No lainnya masuk ke pesantren do Pak Ustaz. Nyo pandai monoa do Pak Ustaz. Aku nan salah. Kau nyekebo. Kalau diajarnya ikut dari Sonic ke sampai Godang, ndak usah khawatir. Kalau lai iman dan ilmu, ndak usah khawatir. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, 3. Yang keempat, Rasul itu dibekali, kata Rasul, aku dinaikkan di atas burak. Burak itu kendaraan. Bukan berarti Rasul awak inono bisa naik langsung kateh, bisa. Nabi Isa itu kan naik langsung kateh. Akan kepada umatnya kok, bahwa segala sesuatu perlu sarana. Inu bisa menjadi orang beriman berilmu tu bim salabim abrakadabra. Perlu sarana dalam kehidupan. Rasulullah tu dinaikkan di atas burak, menunjukkan awak perlu sarana. Ombek. Dan kelima, yang terakhir, Rasulullah itu sukses Isra dan Mi'raj karena beliau ada kawan, ditemani oleh Jibril. Aku, kata Rasul, ditemani oleh Jibril. Apa maksudnya? Hidupku ini bisa dosa surang awak.
Awak lahir samian ditolong oleh bidan, godang digodangkan oleh ayah omak, belajar diajar oleh guru. Tengok guru awak potang pak, keluar ureknya kau mau ajar awak ha. Anom sekolah ikut, todonga sekolah suara untuk kelas onom. Perhatikan, ini, be ubu deh idi budi. Ini budi dokek 20 kali budinya. Ini budi. Iya nak bok nak. Itu tiawak petang. Kalau ibu ingat siapa kakak budi? Hah? Wati. Dia nak. Padek dia pelupu ibu ke? Abu siapa adik budi? Iwan. Lupanya. Wati kakak budi, Iwan adik budi. Aku masih ingat tu lah. Tupai di pohon kelapa, budi melkering bunyi becak berdering-dering. Ingat ibu bapak macu pantun di muka kelas. Di sini kosong, di sana kosong, tak ada pohon tembakau. Bukan saya berkata bohong, ada kata memikul kerbau. Jadi pantun kami dulu. Jual bayam pembeli tali. Sejak ayam jadi polisi, banyak elang yang tertangkap. Nah, kan itu pantun nak petang, Pak. Siapa nama ajarnya? Guru orang. Imam baru dapat 27 darjat kalau lai surang kawannya sebagai makmum. Kalau ino surang tu telah ada pahalanya. Untuk senyum saja awak butuh orang lain, Pak. Jangan cuba senyum surang. Memang senyum sedekah, tapi harus lai kawan. Tubasumika fi wajhi wa akhika sedekah. Senyum yang engkau berikan kepada seseorang adalah sedekah. Betul. Kalau lai kawan sedekah, kawan senyum. Kalau ino sedekah tu. Kalau ino percaya cuba. Keluar beko dari masjid ke beko. Senyumlah. Nampak tiang listrik. Nampak batang sawit. Nampak kandang ayam. Jibril adalah sebaik-baik kawan. Dengarkan kau. Kata Ali bin Abi Thalib, kawan yang benar bukanlah yang membenarkan apa yang engkau inginkan, tapi kawan yang itu jangan lupa tu. Ini sekedar cerita betu samiang ke dopa tu. Kau dua minuman. Apa salah semua com samiang? Minum Muhammad, selesai. Enggak, hidup ini pilihan. Ada kanan, ada kiri. Ya napa? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kau hamparkan dua jalan. Pilihlah kata Allah. Nak menjadi surga kalian kau jalan. Nak menjadi orang neraka iko. Nak menjadi orang soleh iko. Nak menjadi orang salah iko. Menjadi orang beriman iko. Menjadi preman iko.